Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dinisa Fitri. I want to explain about the topic keterkaitan antara prinsip UBD or understanding by design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. So, first of all, what's the meaning of UBD or understanding by design? Understanding by Design or UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip UBD yang dikemukakan oleh Huygens pada tahun 1998. Apa saja? Untuk yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang harus dicapai dalam pembelajaran. Lalu, tujuan pembelajaran juga adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Guru harus mengetahui kebutuhan belajar dan tingkat capaian peserta didik sebelum menentukan kompetensi yang diharapkan. Tujuan pembelajaran juga dapat disesuaikan oleh guru sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah masing-masing. Kedua yaitu menentukan asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mengetahui informasi hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Atau asesmen juga adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ada 3 jenis pendekatan asesmen, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Pertama yaitu assessment for learning. Assessment for learning atau AFL adalah sebuah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan asesmen ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Dengan AFL, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contoh dari AFL adalah kuis, presentasi, tugas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu assessment as learning. Ada 2 tipe assessment as learning. Yang pertama adalah penilaian diri atau self-assessment dan penilaian oleh teman sejawat atau peer assessment. Dalam AAL, peserta didik terlibat dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu assessment of learning. Assessment of learning adalah asesmen yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh dari assessment of learning adalah ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip ketiga dari prinsip UBD yaitu menentukan kegiatan pembelajaran.
Dalam hal ini, seorang guru harus menentukan pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran sebagai alat bantu penyampaian informasi yang digunakan dalam pembelajaran, dengan mempertimbangkan proses pembelajaran serta karakteristik peserta didik. Pendekatan pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan berpusat pada peserta didik, misalnya dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level atau culturally responsive teaching, atau juga pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ada media pembelajaran, yaitu seperti media berbasis manusia, media berbasis cetak, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Selanjutnya yaitu keterkaitan prinsip UBD dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip UBD dapat membantu pendidik agar menekankan perencanaan pembelajaran yang berpusat pada hasil sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran. Lalu, dalam UBD, tahapan perancangan dimulai mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang diinginkan, sehingga prinsip UBD mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Dengan mengikuti prinsip-prinsip UBD, guru dapat memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran memiliki fokus yang jelas pada pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini membantu memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berpusat pada pengajaran, tetapi juga pada pemahaman mendalam yang ingin dicapai oleh peserta didik. Itulah keterkaitan prinsip UBD dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.